Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Atas nama Sanurian Angkatan 89 kelas A1 dan A2, izinkanlah kami menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran suster, guru, oma, opa, ibu, bapak, tante, om, kakak kelas, adik kelas, dan teman-teman sekalian dalam webinar yang bertajuk All About Gynecology. Nama saya Regina dan pada hari ini saya beserta sahabat saya Melanie akan menjadi moderator dalam webinar yang bertajuk kesehatan reproduksi. Webinar ini terselenggara atas kerjasama alumni SMA Santa Ursula Jakarta Angkatan 89, kelas A1 dan A2. Kami tersebar di seluruh penjuru dunia, namun kami tetap kompak bersama secara aktif bersua di grup WA, dan beberapa tahun lalu kami juga secara aktif berpartisipasi dalam reuni Santa Ursula yang ke-30. Nah, pada hari ini kami akan mengadakan satu webinar, dan webinar ini cukup unik karena pada webinar ini sangat-sangat bersifat global. Webinar ini diadakan dengan pembicara yaitu Dr. Caroline yang berdomisili di Jakarta, dengan moderator saya yang berdomisili di Melbourne, Australia, serta sahabat saya Melanie yang tinggal di Paris. Di samping itu juga ada rekan-rekan kita yang bertugas di bagian IT, yaitu yang menyiapkan Zoom-nya, yaitu Teresia yang tinggal di Singapura, serta Rindri yang tinggal di Houston, USA, dan Sandra yang tinggal di Malaysia. Belum juga termasuk juga mereka yang bekerja di belakang layar, yang dari sejak menyiapkan topik, kemudian undangan, menyiapkan background undangan juga, dan mereka semua tinggal di berbagai negara yang tersebar di seluruh, bisa dikatakan di 5 benua. Jadi, dengan, penyebaran yang begitu luas dan juga dengan perbedaan waktu yang bisa dikatakan mencakup 24 jam, makanya tadi saya mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan juga selamat sore, itu karena kita semua berada dalam, waktu yang berbeda-beda. Tetapi kami tetap kompak dan sama-sama aktif bersama untuk menyelenggarakan webinar ini. Dan maksud dari tujuan kami menyiapkan webinar ini adalah untuk membagikan informasi tentang kesehatan reproduksi, terutama menyangkut perempuan-perempuan yang seusia kami, yaitu yang sudah masuk ke dalam 50 tahun. Jadi kalau boleh saya share mengenai webinar ini. Oke. Jadi latar belakang dari seminar ini adalah percakapan lewat WhatsApp grup kami. Kami semua adalah termasuk para perempuan yang sudah menjadi lolita atau lolos 50 tahun. Nah, dalam keadaan seperti ini, yaitu kami sudah berusia 50 tahun, kami sudah mengalami apa yang disebut adanya suatu dentangan jam biologis yang berbeda. Kami sudah melihat bahwa menopause dan premenopause sudah berada di depan mata. Bahkan beberapa dari kami mungkin sudah mengalami apa yang kita sebut menopause ini. Nah, dari latar belakang inilah, maka kami semua merasa bahwa ada suatu kepentingan untuk kami lebih mengetahui bagaimana caranya untuk menghadapi masa menopause tersebut. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami persiapkan, dan apakah kami harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan, karena biasanya kalau berkonsultasi dengan spesialis kandungan itu kan kalau kita mau mempunyai anak ya, dan kami udah tahu kalau kami itu udah jaraknya sudah terlalu jauh untuk punya anak lagi. Jadi kan apa benar gitu loh, kita harus tetap berkonsultasi dengan dokter OB-GYN. Kalau ya, seperti apa yang harus kita lakukan dan pertanyaan apa yang harus kami sampaikan kepada dokter kandungan supaya kami mendapatkan informasi yang sebaiknya sesuai dengan keadaan kami tersebut. Nah, oleh karena itu, maka kami menyelenggarakan webinar ini. Dan kebetulan di kelas kami ada seorang pakarnya.
yaitu Dr. Caroline. Sedikit mengenai Dr. Caroline, beliau adalah sama-sama seperti kami satu angkatan di SMA Santa Ursula angkatan 89 dan mereka juga dan beliau juga satu kelas dengan kami. Beliau adalah salah satu lulusan terbaik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan beliau juga lulusan terbaik dari Universitas Schleswig-Holstein di Jerman. Sekarang ini Caroline bekerja sebagai dokter konsultasi fertilitas dan laparoskopi di Rumah Sakit Omni di Pulau Mas, Jakarta. Jadi dokter Caroline ini mempunyai keahlian di bidang bedah kebidanan dan kandungan. Beliau juga pakarnya dalam pertolongan persalinan, baik persalinan yang normal maupun persalinan dengan seksio sesaria. Selain itu juga untuk ibu-ibu yang membutuhkan, beliau bisa melakukan seksio sesaria dan juga lipektomi. Lipektomi itu adalah suatu cara untuk membuang lemak dari perut. Jadi dengan sekali operasi, beliau bisa melakukan dua hal tersebut sekaligus. Selain itu juga beliau ahli dalam melakukan bedah laparoskopi, yaitu dengan minimal invasive surgery, untuk mengatasi tumor kandungan seperti mioma, kista, adanya kehamilan yang di luar kandungan. Selain itu, Dr. Caroline juga menangani masalah-masalah fertilitas atau ketidaksuburan, termasuk melakukan tindakan inseminasi dan bayi tabung atau in vitro fertilization. Di samping itu, Dr. Caroline juga pakar ya dalam menangani masalah hormon reproduksi, termasuk masalah-masalah kalau terjadi keteraturan haid atau pendarahan bagi remaja, wanita usia subur maupun juga pre dan wanita yang mengalami menopause seperti golongan kami ini. Jadi secara general, Dr. Caroline adalah pakar dalam bidang reproduksi ini, sehingga dalam acara webinar hari ini, kami mempersilahkan peserta teman-teman sekalian, ibu, tante, bapak juga boleh, om juga boleh untuk bertanya mengenai hal yang berhubungan dengan reproduksi. Karena bukan hanya perempuan yang berpengaruh, tapi juga ini mempengaruhi kesehatan keluarga. Bukan hanya kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara mental. Jadi sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Di bawah itu ada kolom Q&A. Silahkan menuliskan pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Dr. Caroline dan semoga pertanyaan ini dapat berguna bukan hanya kepada yang bertanya, tapi juga pada semua yang mengikuti acara ini. Nah, ada satu hal lagi yang cukup menarik berhubungan dengan webinar ini, yaitu sebelum kami melakukan webinar ini, kami melakukan suatu angket untuk alumni Santa Ursula A1 dan A2 untuk mengetahui bagaimana kesiapan wanita dalam menghadapi periode menopause. Angket ini dikoordinir oleh sahabat saya Melanie, dan beliau akan memaparkan bagaimana hasil dari angket tersebut, apa sih yang kita bisa pelajari dari angket ini, dan juga maksud dari angket ini adalah untuk mengetuk hati kita dan juga mengetuk pikiran kita apakah benar selama ini pendapat atau persepsi kita mengenai menopause dan hubungan untuk berkonsultasi dengan dokter obstetri ginekologi. Nah, makanya kita akan mendengarkan langsung dari sahabat saya Melanie bagaimana mengenai angket ini dan bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi periode menopause. Silakan Melanie. Halo teman-teman, ini saya kirim angket cuma ke grup WhatsApp A1 A2 karena kita agak mepet jamnya, waktunya maksudnya untuk bisa kirim untuk semua partisipan ya. Tapi saya rasa hasil angket walaupun cuma 31 orang yang berpartisipasi, hasil angketnya cukup
jelas untuk melihat keadaan kita semua. Oke? Ya, pertanyaan pertama buat angket. Ya, saya nanya, kapan terakhir kamu ke ginekolog, dokter kandungan maksudnya. Nah, terus dari jawabannya hanya 38% dari peserta dokter kandungan 2 tahun terakhir ini. Itu lihat ya, yang dari kira-kira 0 sampai 1 tahun ini itu 20%, terus 18% maaf, dari 1 sampai 2 tahun ini 20%. Jadi totalnya 38%. Yang peserta yang lainnya sudah ke dokter kandungan lebih jauh dari 2 tahun. Terus pertanyaan saya yang kedua, menjelang menopause atau sesudah menopause menurut Anda apakah penting ke dokter kandungan? Teman-teman yang peserta yang menjawab iya itu 84%, terus yang menjawab tidak itu ya 16%. Jadi dari angket pertanyaan nomor 1 dan 2 ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa hanya 38% peserta yang ke dokter kandungan 2 tahun terakhir ini, walaupun 84% sadar bahwa penting kita ke dokter kandungan. Terutama kalau kita menjelang menopause. Jadi ya kesimpulan saya, kesadaran peserta tinggi, tapi tidak semuanya sampai tindakan. Maksudnya tidak semua sampai pergi ke dokter. Itu pertanyaan nomor 1 dan 2. Terus, mungkin ini Melanie, ini juga disebabkan karena kalau ke dokter juga bingung ya mau tanyanya apa ya? Bisa jadi juga ya. Karena kesadarannya sudah ada, tetapi penata laksanaannya yang belum ada. Mungkin juga lihat, aduh, gue mau nanya apa nih, malu-malu juga ya. Yang lain pada ke dokter kandungan masih muda-muda gitu loh ya. Kita udah tua-tua, nanti kita dibilang, wah ini nenek-nenek ngapain nih, mau punya anak lagi apa gitu. Oh, ya barangkali Regina, barangkali juga agak takut ya ke dokter kandungan. Mungkin ya. Jadi itu yang nanti kita akan tanya kepada Caroline ya sebagai dokter kandungan. Kalau kita menopause ini, apakah memang kita harus ke dokter kandungan, dan kalaupun kita ke dokter kandungan, apa pertanyaannya yang harus kita ajukan ya untuk berkonsultasi? Iya sih. Ya, terus saya yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Tunggu ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, jadi saya nanya lagi untuk peserta, apakah ke dokter kandungan itu cuma penting waktu hamil? Kalau sehat-sehat aja tidak perlu. Ternyata lebih dari 70% peserta setuju kalau alasan umum ini tidak betul. Jadi maksudnya kita penting ke dokter kandungan walaupun kita sehat-sehat saja. Jadi semua kebanyakan pada sadar bahwa itu sebenarnya penting, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, badan kita menjelang menopause. Jadi harus konsultasi. Semuanya pada sadar, bukan semuanya, sebagian besar pada sadar. Terus ini saya lihat pertanyaan yang lain. Selanjutnya, saya cuman, nah ini, oke. Ini pertanyaan agak teknik ya. Pap smear, apakah Anda mengetahui istilah pap smear? Hampir 90% ya, hampir lebih dari 90% dari peserta angket mengetahui istilah pap smear. Regina, kamu tuh yang dokter, pap smear sebenarnya apa ya? Walaupun cuma 10% yang nggak tahu. Nanti kita akan tanya ke dokter Caroline langsung ya.
Iya. Jadi beliau akan menerangkan nanti mengenai pap smear ini dan juga perbedaan-perbedaan tipe-tipe pap smear. Jadi ada beberapa tipe pap smear yang mana akan memperlihatkan bahwa teknologi yang terakhir itu lebih canggih dalam menemukan adanya unsur-unsur kanker. Oh, ya, Ya. pokoknya tapi kayaknya teman-teman peserta banyak yang sudah Udah tahu tahu ini ya mengenai pap smear. teknik pap smear itu Nah, teknik apa ya. ya. Tapi terus saya tanya, ya dia menjawab iya, berapa frekuentasinya? Frekuentasinya 80%. Peserta katanya melakukan pap smear 1 kali dalam 1 dan 2 tahun ya. Jadi saya ngambil presentasi yang hijau dan biru sekalian. Tapi kalau kita lihat data ini dengan pertanyaan 1, kapan terakhir ke dokter kandungan, datanya tidak cocok. Jadi sebenarnya tadinya katanya 38% peserta yang ke dokter kandungan dalam 2 tahun terakhir ini, tetapi yang katanya bikin pap smear itu 80%. Wah, jadi kurang cocok. Nggak apa-apa sih, ini kan cuma angket survei. Yang penting kesimpulannya kesadaran dan pengetahuan peserta tentang gejala-gejala penyakit yang yang bakal terjadi kalau kita menopause itu tinggi ya. Tapi kita tidak sampai ke dokter ya. Lalu saya terakhir pertanyaan terakhirnya dari angket saya, ya ini hubungan seksual. Ini untuk hanya untuk mengetahui apakah peserta masih aktif ya melakukan hubungan seksual. Jadi saya tanya kapan terakhir melakukan gitu, karena kita sudah juga banyak yang merasakan dengan menjelang menopause itu ada keturunan, jadi keinginan seksualnya menurun. Jadi ya jawaban dari yang menjawab ya kira-kira 50% yang masih aktif ya. Jadi salah satu juga tujuan dalam webinar ini adalah melihat jawaban untuk hubungan seksual dalam periode menopause ya. Jadi meskipun kita udah lolita, sudah lolos 50 tahun, tapi hubungan seksual tetap jalan ya Mel ya? Ya 50% ngakunya. Oke. Hebat ya teman-teman. Aduh, kesimpulan angket. Jadi saya kesimpulannya apa? Tingkat kesadaran peserta angket tentang pentingnya ke dokter kandungan dalam periode menopause tinggi ya. Jadi 80% saya lebih yang bilang harus ke dokter kandungan. Tetapi juga saya mesti bilang bahwa tingkat pengetahuan peserta tentang cara-cara deteksi penyakit kandungan seperti teknik pap smear juga tinggi. Hampir 90% orang peserta tahu bahwa itu cara-cara deteksi penyakit kandungan itu seperti pap smear tahu ada ya. Tetapi hanya 38% peserta yang ke dokter kandungan 2 tahun terakhir ini. Jadi kita sadar, kita tahu, tapi kita tidak sampai ke tindakan, tidak sampai ke pergi ke dokter. Jadi terutama webinar ini kita ingin mengetahui resiko apa yang dijalani pada peserta yang tidak ke dokter kandungan 2 tahun terakhir ini. Itu coba kita lihat apa nanti jawabannya Caroline ya untuk mencerahkan pada kita semua yang hadir ini. Kalau kita tidak ke dokter pun sebenarnya apa yang terjadi di tubuh kita, apa yang bisa terjadi dengan kita, dan apa yang bisa kita tidak
kelihatan yang tidak yang bisa lolos dari kalau kita tidak ke dokter, itu apa resiko yang kita hadapi. Oke. Saya apakah Caroline udah di situ? Udah, Caroline udah ada, Mel. Terima kasih banyak atas penyampaian survei tersebut, dan mudah-mudahan teman-teman semua melihat bahwa kita semua punya pengetahuan yang kelihatannya cukup tinggi mengenai kesehatan reproduksi pada Lolita ini, lolos 50 tahun, dan juga kita melihat bahwa ke pengetahuan tentang Pasmid juga cukup baik. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut lagi ya, Mel, ya, dari Caroline, bagaimana untuk menghadapi menopause dalam usia ini. Jadi kami persilahkan Caroline untuk mulai dengan pemaparannya lebih dalam lagi, dan teman-teman sekalian jangan lupa di bawah ada kolom Q&A, silahkan tuliskan pertanyaan dari teman-teman dan kita akan lihat bagaimana jawabannya Dr. Caroline nanti. Mari. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kalau senang sekali ketemu teman-teman SMA, serasa balik SMA lagi seperti dulu ya. Kita merasa jauh lebih muda dan energik jadinya. Kita mulai ya, tadi sudah disampaikan oleh Melanie tentang hasil survei dan sudah bisa diduga sih sebetulnya hasilnya. Semuanya tuh ibu-ibu nih pada takut kalau ke dokter obgyn. Biasanya tangan dingin, kaki dingin, mau buka celana dalam juga susah, apalagi disuruh ngangkang di atas kursi kebesaran tersebut ya. Jadi sebetulnya hal tersebut tidak perlu takut-takut amat ya, karena ukuran spekulum cocor bebek tuh yang paling ditakuti ibu-ibu itu ada ukurannya ya, nggak all size gitu ya. Jadi disesuaikan. Biasanya saya tanya dulu tuh kalau di praktek, ibu pernah lahir bayi berapa anaknya, lahir sesar atau normal. Nah itu disesuaikan tuh dengan ukurannya. Dan kebanyakan kan kalau di polis saya pasien-pasien yang susah hamil juga ya, jadi rata-rata ukurannya kecil. Dikasih jelly, kemudian dimasukkannya juga ada tips and triknya dengan pelan-pelan dan gentle. Tentunya sih jauh lebih nggak sakit ya kalau kita lakukan dengan hati tentunya. Oke, jadi bagaimana moderator kita nih hari ini, Regina dan Melanie, yang satu di Australia, di Melbourne, yang satu lagi di Prancis, sudah jadi orang Prancis, kayaknya Melanie logatnya sudah sesuai dengan French speaking ya. Kita mulai ya. Saya mulai dengan slide yang pertama. Jadi kenapa reproduksi perempuan itu penting untuk dibahas? Sekali lagi masyarakat kita terutama di Indonesia ya masih sangat tabu tuh kalau ngomong organ reproduksi, ngomong mens, ngomong keputihan, ngomong vagina apalagi. Karena itu banyak mitos ya, hoax ya yang beredar di seputar organ reproduksi perempuan ini. Nah, karena itu makanya zaman pandemi ini kebetulan saya sempat nih baru punya medsos juga 1 tahun terakhir ini semasa pandemi. Ternyata sangat efektif dipakai sebagai media edukasi. Dari situ saya membuat IGTV, edukasi di Instagram saya yang bertujuan untuk mencerahkan sebetulnya semua perempuan ya. Untuk semua usia sebetulnya. Namanya perempuan ya dari dia lahir sebagai bayi perempuan sampai nanti nenek-nenek turun peranakan ya, problemnya tuh banyak banget tuh sepanjang usia reproduksi, pramenopause, menopause dan postmenopause ya. Setelah ya kita berharap kita bisa reunian lagi nanti ya 30 atau 40 tahun lagi. Jadi organ reproduksi perempuan tentunya kita harus tahu anatominya dulu ya, karena dia letaknya di dalam ya, beda banget sama para bapak-bapak. Para bapak-bapak punya kutil sedikit di kelamin, dia udah tahu tuh, bisa langsung cek ke dokter, ya, dan bisa diatasi secara langsung, nggak sampai kanker penis stadium 4 gitu, jarang banget kita dengar. Biasanya stadium 1 aja sudah di treatment. Tapi kalau perempuan, mulut rahim aja nggak kelihatan dari luar. Ya, kanker mulut rahim stadium 1, stadium 2, stadium 3 kalau sudah mulai keluar nanah, berdarah, berbau, baru biasanya pasiennya datang ke dokter kandungan. Biasanya rata-rata kanker ginekologi juga ditemukan pada stadium 3 atau 4 karena biasanya rata-rata bersifat silent killer, tidak ada gejalanya sama sekali. Oke, saya mulai slide pertama dengan organ reproduksi perempuan nih, anatominya ya. Itu bisa dibaca ada right ovary ya, right ovary kita punya indung telur kiri kanan,
ya, kemudian juga ada saluran telur sebagai tempat ketemunya sperma dengan sel telur, badan rahim di tengah, ada mulut rahimnya tuh nyambung dengan badan rahim, ya. Kemudian juga ada vagina, ya. Yang kita bisa pegang dari luar adalah organ genitalia eksterna yang kita harus jaga kebersihannya itu kalau cebok, ya. Mulai dari labia mayora, labia minora, klitoris, dan sepertiga luar vagina itu yang kita bisa raba dan cek sendiri kalau ada apa-apa. Jadi kalau ada benjolan kemaluan, misalnya kista Bartholin, kita bisa cek. Tapi mulut rahim letaknya di dalam banget tuh, ya bisa kelihatan. Itu yang dokter kandungan akan ambil sampelnya dari situ kalau pada saat dilakukan pap smear ataupun tin prep yang lebih akurat. Ya, itu yang sudah ditunjuk, itu adalah mulut rahim. Jadi letaknya di dalam banget, udah otomatis nggak kelihatan, ya. Nah, badan rahim letaknya di dalam lagi tuh. Nah, itu endometrium namanya, kafum uteri, ya. Polip endometrium, endometrial cancer, itu berasal dari sana. Karena itu tidak terdeteksi lewat pap smear. Karena pap smear hanya mencakup di luar aja tuh, ektoservik, endoservik paling. Pap smear cuma berkutat di sel-sel seputar situ. Karena itu, pap smear hanya untuk deteksi dini kanker mulut rahim saja. Kalau kanker endometrium, kanker ovarium apalagi, itu tidak bisa didetek oleh pap smear. Oke, next slide. Nah, ini saya ambil slide-slide ini sebenarnya gambar-gambarnya dari Instagram saya ya, ada di postingan IG feed ataupun yang saya posting di IG story. Karena banyak hoax ya, atau mitos sebetulnya yang beredar ya, salah persepsi di seputar ya kita-kita ini, ya Jelita dan Lolita ini ya. Banyak yang menganggap mens itu normalnya akan makin banyak gitu ya, mau ngabisin gitu kalau kita sudah pramenopause atau menopause, mau ngabisin jadinya udah keluarin sebanyak-banyaknya gitu. Itu salah besar. Jadi yang betulnya mens normalnya itu makin sedikit dan jarang pada usia pramenopause ya. Makin nggak teratur, lama-lama makin jarang ya, yang tadinya 28 hari sekali jadi makin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan lama-lama dia akan hilang. Dan kalau sudah 1 tahun kita tidak mens, berarti kita sudah establish menopause. Dan kalau sudah menopause, tidak boleh lagi keluar darah dari kemaluan. Kalau sampai keluar darah pada kemaluan, kita mesti cari tahu tuh ada apa di dalam ya, ada keaktifan lagi kah hormon-hormon tertentu, ataupun calon-calon kanker seperti kanker endometrium atau kanker serviks ya, yang bisa menyebabkan perdarahan. Jadi ini mitosnya, jika mau menopause, mens tambah banyak. Tapi faktanya jika mau menopause, mens tambah sedikit dan akhirnya tidak mens lagi. Bisa dicek informasi IGTV-nya yang judulnya mens banyak ya. Dan lebih persisnya lagi, kalau mau tahu seputar pramenopause, menopause, itu juga ada IGTV dengan judul seperti itu. Pramenopause dan menopause, juga termasuk terapi suli hormon, itu juga ada IGTV-nya. Baik, next slide. Nah, ini myth and facts, mioma. Tentang mioma ya, kita loncat sekarang ke tumor kandungan yang paling sering adalah mioma. Semuanya tahu mungkin ya teman-teman di sini, mioma ini adalah tumor kandungan, rata-rata sifatnya jinak. Ya, jadi dokter kalau dia USG transvaginal, dia lihat ada massa di rahim, otomatis pikirannya langsung myoma. Ya, karena ini yang paling sering. Ya, dan dia berasal dari sel otot rahim yang berubah menjadi sel mioma. Sel mioma ini dia progresif ya selama usia reproduksi, dia selalu akan tambah ukurannya, membesar. Ya, saat menopause ya, dia akan tetap di ukurannya segitu. Dia akan mengecil seiring dengan mengecilnya rahim, dan itu sudah menopause lama ya, sudah lebih dari 5 atau 10 tahun rahim ciut, dia baru ikut mengecil, tapi hilang tidak akan hilang ya. Miom prinsipnya tumor kandungan seperti miom, kista, polip itu tidak akan hilang sebelum kita angkat ya. Meskipun menopause dia akan tetap ada. Karena itu pada perempuan-perempuan menopause ya yang mendapat terapi suli hormon harus bilang ke dokternya ya, "Dok, saya punya miom nih." Ya, karena punya miom itu adalah kontraindikasi relatif untuk terapi suli hormon ya, karena pemberian terapi suli hormon bisa bikin besar lagi miomnya ya, dan pada menopause kalau miom besar ya nggak ngecil-ngecil gitu, kita harus hati-hati terhadap perubahan sel ke arah kanker rahim biasanya ya, leiomyosarkoma kalau jenis histopatologinya. Next slide. Baik, ini slide
ini yang saya bilang, saya pernah operasi pasien biasanya berobat ke Singapura, dia perempuan umur 66 tahun. Sudah sekitar 13 tahun dia menopause. Dan ketika di USG, dokter Singapura juga udah bilang, miomnya 10 cm, nggak kecil-kecil ya. Harus angkat rahim, meskipun sudah menopause tuh, dan menopause-nya sudah lama. Meskipun dia tidak ada keluhan, tapi dalam pemantauannya miomnya cenderung membesar. Tidak mengecil juga. Sudah dilakukan laparoskopi angkat rahim, ya karena prosedur minimal invasif, hari ini operasi, besok atau lusa bisa pulang. Kebetulan pasien juga domisilinya di Malang, jadi langsung pulang Malang dengan dan sudah bisa aktif kembali ya. Kebetulan juga masih aktif di kantornya ya. Jadi hasil histopatologinya juga untungnya ya masih jinak karena miomnya itu membesar terdapat degenerasi lemak ya, sebagian sel-sel miom berubah menjadi sel-sel lemak di situ. Oke, slide berikut. Nah, ini miom ya, dengan kamera laparoskopi bisa terlihat rahim berbenjol-benjol ya. Ini miom-miom, beberapa miom ada lagi di dalamnya. Jadi benda yang merah pink itu adalah rahim, biasanya rahim dikelilingi usus-usus sekitarnya di rongga pelvik ya. Kolongnya rahim nanti ada. Kolongnya rahim itu namanya cavum Douglas, tidak terlihat di sini. Itu biasanya plak-plak endometriosis yang ada di situ. Nanti kita sampai pada endometriosis ya. IGTV tentang mioma uteri bisa dicek juga ya di Instagram saya. Slide berikut. Nah, ini adalah polip ya. Jadi polip endometrium ini juga sering menyebab abnormal uterine bleeding ya. Pasien biasanya mengeluh dengan perdarahan bercak ataupun mens yang kesannya tidak teratur gitu ya jadwalnya. Kok udah selesai mens, saya ada mens lagi ya dok ya, ada bleeding. Atau sebelum mens dimulai dengan flek yang berkepanjangan. Atau sesudah mens disambung lagi, spotting-spotting yang sampai bisa 20 hari, kadang-kadang mens, jadi baru selesai mens seminggu, sudah kesannya udah mens lagi ya. Nah, biasanya polip di dinding dalam rahim ini hanya bisa dilihat dengan USG transvaginal ya. Tapi yang paling akurat adalah dengan hysteroscopy. Hysteroscopy itu adalah prosedur memasukkan kamera, jadi seperti prosedur endoskopi ya. Pernah dengar endoskopi, kameranya kecil, selangnya kecil, bahkan bisa untuk virgin ya, untuk nona. Jadi masuk lewat vagina, tapi karena kameranya itu sangat kecil, tidak melukai selaput darah sama sekali. Dan dari ujung kamera kita bisa angkat nih polip-polip seperti ini. Saya pernah lakukan operasi pasien nona, kebetulan ya, umur 17 tahun dengan abnormal uterine bleeding. HB-nya waktu itu drop sampai 4. Waktu di USG, USG-nya tentu kalau nona lewat lubang dubur ya, transrektal. Karena kalau USG dari perut seperti ini tidak akan terlihat ya, karena akan terhalang lemak perut dan usus-usus. Jadi USG transrektal terlihat tuh endometriumnya tebal ya, dinding dalam rahim tebal, disertai irregularitas berupa polip seperti ini. Diangkat dengan ovisistroskopi nama alatnya ya. Pasien transfusi, setelah itu pulang dalam keadaan sehat. Slide berikut. Nah, ini antara lain polip ya, benjolan di rongga dalam rahim yang merah tersebut warnanya. Nah, itu yang diangkat lewat hysteroscopy. Prosedur hysteroscopy ini tanpa rasa nyeri sama sekali. Makanya saya bilang kalau habis hysteroscopy, pasiennya mau langsung jalan-jalan ke mall juga bisa ya. Tidak perlu rawat inap sebetulnya ya, bisa dalam skenario one day care surgery saja. Slide berikut. Nah, ini yang namanya hiperplasia atau penebalan dinding dalam rahim. Ini adalah yang sering menjadi penyebab mens banyak pada perempuan usia lebih dari 40 tahun. Kita bisa lihat tuh endometrial hiperplasia, gambarnya seperti itu, dia tebal, merah, meradang, dan itu darah mens itu berasal dari rontokan sih atau luruhan si dinding dalam rahim tersebut. Jadi kalau dinding dalam rahim makin tebal ya makin banyak juga yang dirontokkan, makanya mensnya makin banyak. Nah, di sampingnya adalah normal endometrium seperti itu ya. Endometrium yang normal dia akan tebal dalam jumlahnya yang cukup akibat pengaruh hormon-hormon yang dihasilkan oleh indung telur, kemudian akan lurus sesuai siklusnya, siklik dia. Tebal, kemudian akan luruh berupa darah mens, kemudian dia akan menebal lagi sesuai dengan pengaruh hormon-hormon secara siklik tiap bulannya. Nah, penebalan dinding dalam rahim ini kadang-kadang memerlukan prosedur yang paling simpelnya si kuret ya. Tapi kalau hiperplasia ini bercampur dengan polip ya, tentunya prosedur kuret saja tidak akan cukup karena kuret itu dilakukan dengan blind, tidak ada kamera yang masuk melihat posisi polipnya secara persis.
Jadi harus dilakukan dengan hysteroscopy kalau kita mau tahu pasti untuk mengangkat polipnya secara bersih. IGTV tentang hiperplasia endometrium juga ada di Instagram saya. Next slide. Nah, bercak-bercak endometriosis kita sampai pada penyakit yang paling sering juga nih ya ditemukan di poliklinik saya. Endometriosis ini pasien banyak sekali, makanya sebagian besar postingan saya di Instagram itu adalah tentang endometriosis ini. Karena seringnya ketemu ini kalau sedang melakukan laparoskopi, bahkan pada pasien-pasien yang tidak ada keluhan mens nyeri sama sekali ya. Dan penyakit endometriosis ini sebetulnya kalau istilah medisnya endometriosis ini adalah chronic inflammatory and systemic disease ya. Jadi dia radang yang kronik, menahun, tidak akan pernah selesai tuh selama usia reproduksi. Penyakit sepanjang usia reproduksi saya bilangnya. Tidak pernah akan hilang. Diangkat, kambuh lagi, angkat, kambuh lagi, dan endometriosis ini menyebabkan penderitaan, ya, nyeri mens bulanan, dan dia bisa tumbuh di mana-mana, karena itu dibilangnya juga systemic disease sebetulnya, ya, terutama mengenai organ ginekologi, rahim, endometriosis yang tumbuh di rahim namanya adenomyosis. Endometriosis yang tumbuh di indung telur itu namanya kista endometriosis. Ya, ada juga endometriosis tuba ya, tumbuhnya di dalam saluran telur. Itu juga bisa. Jadi dia bisa tumbuh di mana-mana. Bahkan ketika pasien datang dengan keluhan nyeri haid ya, tidak ada apa-apa yang bisa kita lihat saat USG transrektal maupun transvaginal. Saat laparoskopi kita bisa lihat bercak-bercak endometriosis peritoneal atau stadium 1-2. Ya, dan zaman sekarang GoFood banyak, GoSend juga banyak ya, jadi banyak junk food beredar, apalagi zaman pandemi seperti ini. Jadi akhir-akhir ini endometriosis juga sudah bisa ditemukan di usia anak-anak perempuan kita ya, yang masih sangat muda, pasien umur 14 tahun, 17 tahun ya, sudah ditemukan mioma, endometriosis ya, yang tentunya juga ya masalah tersendiri ya, dealing with very chronic disease in a very young patient ya, karena dia masih usia reproduksinya masih panjang tuh, belum punya pacar, boro-boro mau disuruh nikah dan hamil, dan masih panjang usia reproduksinya. Slide berikut. Nah, ini kista endometriosis nih, saya waktu itu angkat dengan laparoskopi, ukurannya tuh bisa sampai 15 cm ya. Kalau di jembreng tuh kayak kain ya, itu kista endometriosis. Yang bagian putih itu adalah bagian dari ovarium. Sedangkan yang kulit kistanya yang warnanya agak kecoklatan seperti itu ya. Sekarang kita lihat isinya apa ya, next slide. Nah ini coklat tiki fluid ya, khas banget kista endometriosis, seperti coklat coki-coki kita bilangnya ya. Ini yang membuat pasien-pasien dengan endometriosis juga mensnya sering sakit ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa lihat saat USG ada kista ya, dan kistanya juga kista endometriosis. Itu terlihat jelas saat USG. Slide berikut. Nah, ini slide-nya nih, slide kista yang tadi tuh yang 15 cm sebelum pecah. Fotonya seperti ini ya, khas banget. Ukuran indung telur normal itu sebetulnya cuma 2 cm, 2,5 cm lah ya. Kalau kita sudah menopause ya ukurannya tinggal 1 cm biasanya, makin ciut dia. Karena itu kita kalau ketemu kista, pasiennya usia udah lolita seperti kita atau jelita, itu harus lebih aware terhadap kemungkinan perubahan ke arah cancer ovary ya, atau ovarian cancer. Yuk, slide berikut. Nah, yang kayak begini nih yang sering lolos ya dari poliklinik ginekologi, karena biasanya saat USG nggak kelihatan apa-apa. Pasiennya biasanya datang dengan keluhan nyeri mens, ya bisa juga tidak ada keluhan, ya karena bisa juga endometriosis tanpa keluhan bisa. Nah, ketahuannya saat laparoskopi, USG tidak bisa melihat, MRI juga tidak akan bisa melihat, karena dia hanya berupa bercak-bercak plak endometriosis yang tumbuh di rongga panggul. Itu dinding peritoneum pelvik ya, atau rongga panggul. Bercak-bercak endometriosis berupa plak seperti itu bisa penuh di seluruh rongga panggul, yang menyebabkan mens sakit, karena di situ sel-sel endometriosis ikut mengeluarkan darah saat mens. Jadi kalau laparoskopi kita masuk entry kamera ke dalam perut pasien endometriosis yang sedang haid, kita bisa lihat genangan darah di rongga pelvik ya, rata-rata berasal dari plak endometriosis atau penyakit endometriosisnya ini. Slide berikut. Nah, ini yang namanya adenomyosis, ini gambar kartunnya ya, bercak-bercak endometriosis yang tumbuh di otot rahim. Nah, bedanya
dengan miom adalah adenomyosis ini menyebar difus tanpa batas yang jelas ya, tidak seperti miom. Kalau miom tadi bisa dilihat dia bulat, batasnya jelas dengan otot rahim sehat dan kita bisa angkat dengan bersih kalau miom. Tapi kalau adenomyosis dia difus menyebar ke seluruh otot rahim ya, karena itu pasien-pasien dengan adenomyosis besar, nyeri mensnya banyak, biasanya dianjurkan untuk mengangkat rahim ya. Tentunya kalau pasiennya belum menopause ya, hormon masih aktif, hidung telur akan kita tinggalkan. Jadi tidak usah takut menopause dini, ya. Kita angkat rahimnya saja yang bermasalah. Slide berikut. Nah, ini dalam lapang pandang dengan laparoskopi ya, saat operasi adenomyosis itu selalu disertai dengan perlengketan hebat ya. Itu adenomyosisnya warna hijau, di sampingnya kista endometriosis yang warna merah. Ini endometriosis stadium 3-4. Jadi endometriosis sudah tumbuh di rahim, ya, menyebabkan adenomyosis dan tumbuh di indung telur berupa kista endometriosis. Itu perlengketannya hebat banget tuh. Kita bisa lihat tuh perlengketan di bawah itu nggak keambil aja, itu usus tuh yang kuning-kuning itu adalah usus yang naik menutupi cavum Douglas atau rongga titik terendah dari rongga panggul ya. Biasanya saat laparoskopi perlu effort tersendiri untuk membebaskan perlengketan tersebut, kemudian baru bisa kita angkat rahim dan kistanya. Slide berikut. Nah, ini mitos ya, jika sudah menopause berarti sudah bebas dari penyakit kandungan, sudah tutup buku ibaratnya ya. Nah, faktanya resiko terkena kanker kandungan justru makin meningkat saat menopause ya. Mengapa? Kita tidak bisa melawan waktu ya, atau aging proses. Aging proses itu berjalan, apalagi saat kita tua ya, sel-sel checkpointnya juga sudah tidak terlalu bagus lagi. Asal tahu aja tuh, sel-sel tubuh kita punya mekanisme checkpoint namanya. Kalau dia ada perubahan mutasi sel ya, DNA-nya bermutasi misalnya dia mau berubah ke arah sel kanker ya, kalau sistem checkpoint-nya masih bagus, dia bisa cegah tuh ya terhadap mutasi-mutasi tersebut, atau program apoptosisnya jalan ya. Jadi makanya kanker itu biasanya banyak ditemukan kalau kita udah tua, karena sistem checkpoint sel itu sudah sangat jelek ya. Ibaratnya kalau ini sel-selnya jelek ya udah lolos aja gitu ya. Nah, next slide. Nah, ini kita ulas sedikit aja tentang ovarian cancer. Ini juga salah satu silent killer ya, kanker indung telur. Ovarian cancer ini tidak ada gejala sama sekali, benar-benar nggak ada rasa sakit ya dalam stadium 1 atau 2, apalagi perut juga nggak besar gitu ya. Tidak ada gejalanya sama sekali. Hanya terlihat saat screening tuh. Makanya kalau screening, pap smear saja tidak cukup. Harus disertai dengan USG transvaginal untuk lihat apakah ada kista, miom, atau tumor-tumor kandungan lainnya yang bisa terlihat saat USG tentunya. Nah, kalau kita lihat ada kista, hati-hati terhadap perubahan ke arah kanker ovarium, apalagi kalau kista tersebut ditemukannya di usia-usia kayak kita begini nih, Lolita dan Jelita ini, ya. Menopause, kalau kita lihat ada kista, hati-hati terhadap perubahan ke arah ovarian cancer. Biasanya kita bisa cek tumor markernya dan observasi ya, kalau memang tidak ada keluhan, tumor markernya masih rendah, ukuran kistanya juga kecil, kita bisa observasi dengan USG transvaginal per 6 bulan. Ya, ada IGTV-nya yang judulnya ciri-ciri kista yang berubah ke arah ganas ya. Ciri-ciri berdasarkan ultrasound ya, berdasarkan USG kita bisa lihat tuh kista-kista yang modelnya nih kayaknya bakal berubah nih ke arah kanker, itu bisa terlihat ya. Walaupun selalu ya diagnosis pastinya kanker atau bukan adalah secara patologi ya, bendanya diangkat, masuk ke lab patologi, dokter patologi akan cek tuh potong sel di bawah mikroskop, dia lihat itu diagnosis 100%-nya. USG, tumor marker, apapun itu tidak ada yang bisa memastikan 100% ini ganas atau jinak. Karena itu kalau ketemu tumor kandungan ya diangkat dulu. Kalau mau tahu persis ya 100%-nya jinak atau ganas selalu dari hasil patologi. Ya, slide berikut. Nah, ini endometrial cancer ya. Ini juga tidak ada deteksi dininya dan ini juga hanya bisa dideteksi dini dengan kuret sebetulnya untuk mengambil sampling dari dinding dalam rahim ya. Kalau dari mulut rahim kan tadi kita bisa ambil pakai pap smear, tapi kalau dari dinding dalam rahim hanya bisa dengan kuret. Kuret kemudian dipatologi. Atau kalau mau lebih persis dengan histeroskopi. Bedanya apa? Kalau kuret itu blind ya, tidak ada kamera masuk. Jadi kita asal ngerok pokoknya berdasarkan feeling aja. Nah, kalau histeroskopi, kamera yang masuk, kita tahu persis benjolannya di mana, bisa dilakukan biopsi dengan lebih terarah dan bersih dengan histeroskopi.
biasanya keluhannya juga bleeding ya kanker rahim ini. Yuk, next slide. Nah, ini kanker endometrial cancer yang tadi itu kalau dilihat dengan histeroskopi kita bisa lihat pembuluh darahnya lebih hipervaskular, pembuluh darahnya banyak ya, jaringannya lebih aut-autan ya, amburadul ya. Ini juga bisa menimbulkan perdarahan yang sangat hebat. Baru tadi juga saya juga nyaris nggak bisa datang tepat waktu karena habis melakukan operasi laparoskopi histerektomi angkat rahim pada pasien dengan kanker endometrium, perdarahan banyak sekali ya, sampai pre-shock saat pasiennya masuk gawat darurat. Untungnya operasi berjalan lancar. Next slide. Nah, ini kanker serviks atau kanker mulut rahim. Nah, seperti itu tuh. Kalau kanker mulut rahim, saat pemeriksaan dengan spekulum, kita bisa melihat ya, ada kecurigaan nih ya. Apalagi kalau pap smear itu, jadi tujuan pap smear itu adalah untuk menemukan pada stadium yang paling awal, ya, masih belum berubah ke arah kanker, lesi prakanker namanya ya. Lesi prakanker itu kalau kita treatment ya, itu tingkat kesembuhannya 100%. Sangat berbeda kalau dia sudah menjadi kanker beneran. Kalau udah jadi kanker beneran, mau di treatment model apapun, tingkat kesembuhan nggak ada lagi yang 100%. Itu tujuan pap smear ya, untuk deteksi dini. Slide berikut. Nah, ini tentang hormon estrogen ya. Nanti banyak pertanyaan juga pasti yang akan menanyakan bagaimana terapi suli hormon ya. Saya cuma mau bilang ini estrogen itu diproduksi oleh indung telur dan beredar ke seluruh tubuh. Efek estrogen itu banyak banget ya, ke jantung, ke lever, ke tulang, dia menguatkan tulang, ke kulit, bikin kencang kulit, ya, elastisitas pembuluh darah juga dia jaga, ke otak, menjaga vaskularisasi otak dan persarafan di otak juga tetap baik. Kemudian juga ke payudara, bikin payudara kita tetap kencang ya. Kemudian juga di indung telur dan di rahim kita yang menimbulkan mens rutin ya. Jadi organ hormon itu bukan rahim ya, tetapi indung telur ini sebetulnya. Jadi indung telur ini sebetulnya perannya jauh lebih penting daripada rahim. Rahim itu sebetulnya cuma wadah aja ya, wadah darah mens dan wadah bayi. Slide berikut. Jadi kalau orang harus angkat rahim nih, seperti pada pasien saya yang ini nih, punya miom banyak, adenomiosisnya juga ada, jadi ada miom, ada adenomyosis di situ. Tiap bulan mensnya sakit dan mensnya banyak sekali, ya HB sampai drop, ya. Tiap 6 bulan dia harus transfusi ya kadang-kadang ya, karena selama kerannya bocor tiap bulan seperti ini ya, masalah anemia nggak akan selesai meskipun minum obat tambah darah tiap hari diminum 2 kali sehari atau 3 kali sehari, HB paling hanya naik 0,5 ya poinnya dalam sebulan. Sedangkan bleeding, sekali bleeding bisa drop 2 atau 3 poin kadang-kadang. Jadi nggak akan kekejar. Jadi kerannya harus di stop, rahim diangkat. Dan tidak usah takut menopause dini selama indung telur masih ada. Slide berikut. Yes. Sudah selesai presentasinya ya, saya sengaja membuka sesi tanya jawabnya lebih lama supaya yang menariknya justru di sini. Silakan, saya serahkan kembalikan pada moderator untuk memandu acara question and answer. Terima kasih sekali Caroline atas presentasinya yang sangat menarik dan benar-benar membuka wawasan kita bahwa ternyata keganasan yang terjadi di rahim ini bisa terjadi pada para jelita dan lolita ya Caroline ya, bukan hanya orang-orang yang muda. Dan yang lebih kita harus lebih aware adalah bahwa banyak juga yang nggak ada gejalanya ternyata ya. Rata-rata tidak ada gejalanya tuh Regi. Iya. Nah sekarang mungkin pertanyaan pertama nih dari peserta, ada nggak sih hubungan antara kemungkinan terjadinya keganasan ini dengan faktor genetik? Oke, jadi sampai sekarang nih tahun 2021 ya, penelitian itu belum bisa ada yang membuktikan apa persisnya penyebab kanker. Karena penyebab kanker itu multifaktorial, banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker. Ya, mulai dari faktor genetik tentunya, ya. Faktor genetik sudah jelas ada pengaruhnya, ya. Kemudian juga faktor hormonal, ya. Kemudian faktor lifestyle atau lingkungan itu juga sangat penting ya.
orang yang healthy lifestyle dengan orang yang hidup sembarangan, misalnya makannya juga sembarangan, seadanya, junk food misalnya setiap hari, itu juga sangat berpengaruh kepada metabolisme sel. Oke, Ya. baik. Kita mulai dengan pertanyaan dari peserta ya, Caroline ya. Ya. Ya, jadi peserta pertama Jola mau bertanya, adakah penyebab bagi seseorang ketika menjelang menopause mengalami haid 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan? Apakah ada dampak khusus atau bahaya bagi kesehatannya? Jadi mens yang banyak ya resikonya adalah anemia atau kurang darah. Seperti kita tahu HB normal itu 12 sampai 14. Jadi kalau HB di bawah 12 itu sudah masuk kriteria anemia. Apa yang terjadi pada kondisi anemia yang tidak ditreat dengan baik ya, berarti jantung itu harus memompa darah lebih kencang tuh, empot-empotan dia kerjanya, dipaksa kerja rodi setiap hari ya. Otot jantung itu seperti karet sana dalam ya, jadi kalau dia makin ditarik makin melar dia, dan kalau sudah melar nggak bisa kencang lagi, mesti ganti sana dalam ya. Kalau sana dalam tinggal beli di pasar, tapi kalau jantung kita mesti transplantasi jantung ya. Orang umur 70 jantungnya nanti sudah umur 80 ya, lebih tua karena sudah makin lebar dia, melar ya. Kalau dia sudah melar, fungsi pompa jantungnya sudah tidak kuat lagi. Makanya orang-orang dengan problem bengkak jantung karena anemia yang menahun itu biasanya juga bengkak di mana-mana ya, karena otot jantung itu udah nggak kuat lagi dia mompa ya. Cairan tertumpuk jadinya di rongga perut, di kaki ya, bengkak kaki biasanya yang paling mudah terlihat. Jadi kondisi anemia harus dicari tahu penyebabnya apa dan dikoreksi secepatnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Yasmin. Usia saya 50 tahun, sudah mens, tapi 1 tahun terakhir mens saya lebih banyak, lebih sering ganti pembalut dan bocor. Apakah saya harus cek ke obgyn? Karena Ya tidak dong. ada keluhan yang lain. Oke, mens banyak itu sebetulnya suatu keluhan ya. Jadi Yasmin, silahkan datang ke dokter kandungan ya untuk dicek. Saya sarankan cek untuk lihat mulut rahim dulu ya, dibuka dulu. Adakah tumor di situ ya? Pap smear-nya bagaimana? Mulut rahim apakah aman? Tidak ada tumor ataupun polip di serviks. Kemudian biasanya lanjut tuh sekalian ngangkangnya ya. Jadi pap smear ya, buka vagina dulu, kemudian USG transvaginal sekalian. Kita lihat dong, ada nggak tumor kandungan di situ sebagai penyebab perdarahannya. Ya, adakah miom, polip, atau adenomyosis tuh sebagai penyebab tersering perdarahan wanita usia 40 tahun ke atas ya. Nah, kalau sudah dicek semuanya nggak ada, bersih, berarti penyebab hormonal ya. Bisa. Penyebab hormonal ini adalah diagnosis keranjang sampah ya. Keranjang sampah tuh maksudnya setelah semua kelainan organik disingkirkan dengan pemeriksaan dalam dan USG tersebut tidak ada apa-apa, berarti penyebab hormonal. Kalau penyebab hormonal kita tinggal kasih terapi hormonal aja yang sesuai untuk menghentikan perdarahannya. Oke. Pertanyaan yang lain mau tanya dok, apakah prosedur histerektomia itu bius total? Histeroskopi. Histeroskopi itu bius total. Total dalam arti obat anestesinya masuk lewat infus. Jadi sama seperti kalau kita lakukan kuret ya, bius total yang ringan gitu ya. Jadi langsung bangun setelah prosedur selesai. Histeroskopi itu biasanya hanya setengah jam sampai 1 jam lah paling lamanya ya. Langsung bangun ya, dan bisa langsung pulang setelah observasi 1 jam gitu, tidak ada keluhan, bisa langsung pulang. Langsung jalan-jalan ke mall saya bilang. Jadi tidur selama prosedur tidur. Prosedur tidur, tapi setelah itu bisa langsung beraktivitas ya? Iya, betul. Ya. Tanpa rasa nyeri sama sekali kalau histeroskopi. Iya. Ini ada satu kasus yang bertanya mengenai satu kasus ini, Dr. Caroline. Jadi kakak saya diketahui ada miom 2 tahun yang lalu. Ukurannya sekitar 0,25 mm. Dideteksi juga ada kista, meskipun kecil. Kemudian selalu mens, sakit selalu, bahkan sampai ke UGD setiap bulan. Jadi rupanya nyerinya sampai berat ya. Sampai minum obat miom yang keras sehingga sampai vertigo. Kemudian beliau pergi ke tempat refleksi, kok jadi nggak sakit lagi kalau mens? Apakah ada pengaruhnya dari refleksi tersebut? Dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kondisi ini? Oke, jadi kalau mens sampai ke UGD mulu setiap kali ya, itu tentunya harus dicek ya. Apalagi kalau sudah ada calon miom atau calon kista ya, lakukanlah USG transvaginal bagi yang sudah menikah ya, atau USG transrektal bagi yang belum menikah untuk melihat pembesaran miomnya tersebut ya.
Sekali lagi, miom atau polip ya, rata-rata memang jinak, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa berubah ke arah ganas. Kalau ke arah ganas, pembesarannya akan makin cepat, terpantau lewat USG transvaginal tersebut per 6 bulan cukup untuk lihat-lihat ya. Jadi ya refleksi bisa aja dengan manipulasi seperti akupuntur ya, mungkin titik nyerinya ditekan ya. Tapi kan menekan titik nyeri tidak bisa berlangsung seumur hidup dan tidak akan menghilangkan miom yang jelas. Bukan berarti tidak nyeri, miomnya hilang gitu. Tentunya tidak ada satupun sekali lagi di dunia ini yang bisa menghilangkan tumor kandungan selain kalau dia diangkat. Ya tidak untuk akupuntur, tidak juga dengan refleksi apalagi ya. Rasa nyeri bisa hilang tapi penyakit masih ada di dalam. Jadi kalau punya penyakit di dalam yang tidak mau diapa-apakan ya dilihat-lihat dong. Jangan sampai dia berubah menjadi besar atau bermasalah, perubahan ke arah kanker kita nggak tahu. Karena sekali lagi organ kandungan perempuan kan nggak kelihatan. Cuma bisa dilihat pakai USG dan pemeriksaan ginekologi saja. Jadi meskipun gejalanya sudah berkurang, bukan berarti bahwa miom tersebut atau keganasan tersebut sudah hilang ya? Iya, betul. Ya, itu tetap kita harus mengadakan cek lagi ke dokter ya untuk melihat apa sih kejadiannya sesudah itu gitu ya, dan untuk melihat lagi apakah bertambah parah atau enggak dari miomnya atau keganasannya ya. Ini ada satu pertanyaan mengenai terapi suli hormon. Ini banyak yang bertanya ini, Dr. Caroline. Jadi apa sih sebenarnya terapi suli hormon atau HRT itu? Kemudian apa sih resiko dari HRT tersebut, terapi sulit hormon ini? Apakah ada efeknya? Kemudian apakah penting untuk kita yang memasuki masa menopause ini untuk melakukan terapi suli hormon? Oke. Terapi suli hormon atau HRT itu hormonal replacement therapy ya. Ini diberikan pada wanita pramenopause dan menopause yang mempunyai keluhan sangat hebat ya. Jadi terapi suli hormon seperti yang kita ketahui seperti seperti pisau bermata dua kita bilangnya. Ada positifnya, tentunya ada negatifnya juga ya. Positifnya terapi suli hormon dia memberikan hormon-hormon alami yang kita sudah hilang tuh. Wanita-wanita menopause ya sudah kehilangan hormonnya. Nah, terapi suli hormon akan memberikan hormon-hormon tersebut. Jadi kita berasanya seperti dulu lagi, seperti belum menopause ya. Untuk wanita-wanita karir yang aktif ya tentunya hal ini sangat membantu dan sangat meningkatkan quality of life ya. Tetapi jangan lupa juga efek sampingnya. Karena itu pemberian terapi suli hormon tuh nggak sembarangan, nggak kayak dokter SPOG biasa gitu dia kasih pil KB begitu ya, itu tidak bisa sembarangan seperti itu. Jadi harus dengan lewat pemeriksaan sebelumnya, ya screening dulu. Karena resikonya itu bukan main-main ya. Resikonya itu kanker payudara, kanker endometrium, antara lain ya. Belum dengan resiko-resiko lainnya seperti stroke, ya tromboembolism atau pembentukan gumpalan ya, karena dia juga meningkatkan clotting factor atau faktor pembekuan. Karena itu pasien-pasien dengan riwayat endometriosis ya, punya miom di dalam, adenomyosis misalnya, atau riwayat pasien dengan breast cancer gitu ya sebelumnya, itu sebetulnya merupakan kontraindikasi untuk pemberian terapi suli hormon ini. Berapa persen sih resikonya itu juga banyak yang bertanya tuh ya. Penelitian sampai sekarang tuh banyak banget hasilnya ya. Resiko breast cancer ada satu penelitian membandingkan pada 10.000 perempuan ya yang di terapi suli hormon, 43 dari 10.000 orang akan terkena breast cancer dalam waktu 1 tahun untuk yang di terapi suli hormon. Tapi jangan salah ya, untuk yang mendapat placebo dalam penelitian tersebut yang nggak dapat hormon sama sekali itu angkanya 33 dari 10.000 ya. Jadi sebetulnya resiko untuk kena breast cancer-nya kecil ya. Tetapi ada resiko tersebut dan itu semua dokter juga termasuk saya kita akan bicarakan dengan pasien sebelum kita mulai terapi suli hormon ya. Ada resikonya seperti ini. Tentunya karena itu nggak sembarangan. Mamografi misalnya kita harus lakukan tuh selama terapi suli hormon itu per 2 tahun. Dan periksa payudara sendiri itu setiap hari dikerjakan saat mandi oleh pasien yang menggunakan terapi suli hormon juga ya. Jadi kita harus jaga-jaga tuh, apalagi kalau sampai terjadi bleeding ya. Bleeding oke, kalau baru 2 atau 3 bulan penggunaan oke. Tapi kalau sudah 1 tahun menggunakan, tiba-tiba bleeding dan bleedingnya banyak, kita harus lihat tuh, dicek adakah penebalan di dinding dalam rahim, biasanya memerlukan kuret untuk mengetahui apakah sudah ada perubahan sel ke arah endometrial cancer.
Jadi kalau konsultan saya dulu bilang resiko kena kanker payudara sama kanker rahim itu pada pengguna terapi sulih hormon itu lebih kecil daripada resiko seorang perokok berat kena kanker paru-paru. Perbandingannya seperti itu. Jadi resikonya kecil tapi fatal, ya. Karena itu kita harus selektif banget memilih pasien-pasien yang merupakan kandidat yang benar gitu untuk terapi sulih hormon. Karena itu biasanya harus cek darah dulu, pap smear dulu, ya, kemudian ditanyakan medical historinya bagaimana, ya. Kalau punya penyakit sekali lagi yang tadi saya bilang, hipertensi, diabetes itu juga merupakan kontraindikasi relatif untuk pemberian terapi sulih hormon. Dicek juga nanti lab darah lengkap biasanya, kita harus cek kadar kolesterol, trigliserid, bagaimana fungsi lever dan fungsi ginjal, karena harus fungsi lever dan fungsi ginjal harus baik ya kalau kita memberikan obat-obat terapi sulih hormon. Dan apakah pasien tersebut dalam pengobatan TBC misalnya, dia mendapatkan obat-obat TBC ya, karena obat-obat TBC akan mengurangi efektivitas dari terapi sulih hormon ini. Antara lain seperti itu, tentang terapi sulih hormon. Lalu dalam hal hubungan dengan keadaan COVID sekarang ini, apakah ada kontraindikasi untuk orang yang melakukan terapi sulih hormon untuk mendapatkan vaksinasi COVID? Tidak ada, silahkan saja untuk vaksinasi. Nggak ada masalah ya? Iya. Ya. Nah, sekarang apa yang direkomendasi dok kalau begitu, kalau kita terapi sulih hormon itu kan udah dibilang tadi ada resikonya ya, sementara kita udah masuk menopause dan sering-sering ada gejala seperti adanya hot flash, kemudian ada gejala kering begitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk wanita yang mengalami atau masuk ke masa menopause ini? Iya, jadi ini pertanyaan yang banyak banget. Itu juga berkenaan dengan tema kita hari ini ya sebetulnya, Regi. Bagaimana sih menyikapi menopause yang pasti akan datang? Menopause itu sebetulnya adalah peristiwa alami ya, sama dengan kelahiran, kematian, sesuatu hal yang pasti akan terjadi dalam hidup. Dan tidak ada satupun obat yang menunda menopause, itu tidak ada. Menopause dia akan tetap datang. Obat-obat yang diberikan, yang diklaim sebagai penunda menopause itu sebetulnya pil KB ya, pil KB atau obat-obat terapi hormon yang diberikan, yang membuat mens akan tetap datang, tetapi mens yang buatan, dibuat oleh obat tersebut. Ya kalau obatnya di stop nggak mens lagi karena memang aslinya sudah menopause gitu, ya. Jadi menopause tetap akan terjadi, tidak bisa dihindari. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya saja, ya. Menopause ya harus di-embrace dong, kita sambut ya, tentunya dengan hidup sehat, ya. Selama usia menopause kita sadar penuh kalau kita sudah tambah tua memang ya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi bagaimana menjaga kesehatan supaya metabolisme sel kita tetap baik ya, bagaimana kita bisa hidup secara positif, itu banyak sekali tuh healthy lifestyle. Healthy lifestyle itu kan bukan cuma tentang makan makanan sehat ya, makanan sehat ada ciri-ciri makanan sehat itu bahasan tersendiri lagi tuh, kalau mau cek IGTV ciri-ciri makanan sehat ada juga. Selain itu juga tidur juga harus 8 jam sehari minimal, kemudian juga manajemen stres yang baik, semua itu harus diolah sedemikian rupa supaya quality of life kita tetap terjaga ya, termasuk sexual life ya. Nah, kalau untuk urusan sexual life itu bahasan tersendiri lagi tuh, bisa kita bahas nanti kalau ada pertanyaannya. Tentang sexual life itu tentunya komunikasi antara suami istri itu sangat penting ya. Jadi suami maunya apa, istri maunya apa, tentunya ya harus melihat juga kondisinya. Semuanya dibicarakan dengan baik. Jadi hubungan suami istri juga tetap terjaga dengan baik ya, secara positif. Sampai lupa tadi pertanyaan utamanya apa ya, Regi? Jadi kalau kita mau menopause itu, apakah kita harus mengkonsumsi seperti misalnya ada evening primrose oil atau ada vitamin-vitamin atau mineral tertentu yang kita bisa konsumsi untuk memperbaiki atau mengurangi efek dari menopause ini? Ya. Jadi masing-masing perempuan itu beda-beda ya. Ada yang nerimo ya, terutama wanita yang tidak terlalu aktif ya, lebih nerimo dia ya. Wanita-wanita di pedesaan misalnya, dia lebih nerimo dengan efek yang dialami menopause ya. Kalau itu tidak mengganggu, it's okay, nggak usah terapi sulih hormon ya. Silahkan saja, selama tidak mengganggu quality of life, dia bisa terima, oke, bisa ditoleransi, oke. Jadi sekali lagi terapi sulih hormon itu hanya diberikan pada pasien yang mengeluh
datang ke saya misalnya, aduh dok, saya nggak bisa hidup deh kalau kayak begini caranya, ya. Tiap malam hot flashes-nya bikin berdebar-debar, ya. Kemudian juga sakit semua badan saya tiap malam nggak bisa tidur, bangun tidur lemas rasanya karena malam nggak bisa tidur. Hubungan suami istri juga sudah tidak ada gairah sama sekali, suami saya malah mau cari perempuan lain ya untuk bisa tetap sexually active, rumah tangga berantakan misalnya ya, bahkan ada yang sampai mau bunuh diri tuh ada ya, karena pada kasus kekurangan defisiensi estrogen yang sangat parah itu juga mempengaruhi ya mood disturbance kita bilangnya ya, lack of concentration ya, sudah mulai hilang percaya diri. Antara lain itu juga yang mempengaruhi hubungan suami istri, merasa diri tidak menarik lagi misalnya, itu juga mempengaruhi hubungan suami istri. Nah, kalau seperti itu ya kita kasih dong terapi surya hormon, tentunya dengan informed consent yang jelas mengenai resikonya. Jadi semua keputusan medis apapun itu ya, termasuk pilihan untuk operasi atau tidak, itu kita lakukan berdasar selalu pertimbangan resiko dan manfaat. Saya selalu bilang sama pasien saya, hidup ini tidak ada yang tanpa resiko, sama sekali nggak ada. Kita nyebrang jalan aja ada resiko ketabrak, tapi masa iya kita mesti diem-diem aja di pinggir jalan, nothing, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya nggak juga dong, ya apalagi kalau misalnya punya adenomiosis, punya miom, hidup yang sudah mulai berantakan, ya do something, ya. Sekali lagi resiko manfaat, kalau manfaatnya lebih besar, why not, jalani dong, ya. Kecuali resikonya lebih besar ya jangan, gitu pertimbangannya, Regi. Jadi ada suatu vitamin atau mineral atau obat-obatan yang bisa dikonsumsi. Ini juga ada satu pertanyaan dari Dr. Grace Salindeho, karena menopause ini kan berhubungan juga dengan osteoporosis ya. Itu bagaimana caranya untuk kita mengatasi itu? Ya, jadi osteoporosis diagnosisnya dulu harus dipastikan ya, benar nggak sudah osteoporosis, jangan minum obat sembarangan juga ya, karena kalsium misalnya kita konsumsi kalsium kebanyakan bisa bikin batu ginjal juga kalau kita kurang minum dan kurang aktivitas ya. Vitamin D3 juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat sebetulnya, kita perlu itu cuma 1000 unit per hari ya, tapi kalau sudah cukup paparan sinar matahari 15 menit aja setiap hari, tiap pagi, itu sebenarnya sudah cukup untuk kecukupan vitamin D3 kita. D3 itu sebenarnya nggak usah minum vitamin, murah banget. Tinggal jemuran aja sambil olahraga jalan pagi misalnya. Ya, 15 menit aja cukup. Ya. Kemudian juga obat-obat untuk osteoporosis, seandainya didiagnosis benar ya, osteoporosis ya. Tadi kalsium yang saya sebutkan, 1000 sampai 1200 mg per hari. Vitamin D3 cukup 1000 unit per hari. Kemudian ada agen-agen yang untuk jadi begini, kalau pada menopause itu terjadi ketidakseimbangan antara aktivitas osteoblas dan osteoklas. Osteoblas ini yang dia deposisi tuh kalsium membentuk tulang, sedangkan osteoklas yang makan ya untuk remodeling, bone remodeling, supaya tulang itu tetap terjaga utuh dan rata, ya nggak terbentuk spur misalnya ya, atau kropos itu yang menjaganya. Nah, ada yang agen namanya bifosfonat ya namanya, banyak sih merek-mereknya ya, seperti Bonviva, Risendronat, Alendronat ya, itu bisa pemakaian konsumsi sebulan sekali, itu juga untuk mencegah osteoporosis ya. Itu bisa juga dipakai pada kasus osteoporosis yang berat tentunya, atau keburu terjadi fraktur ya. Pada pasien-pasien dengan fraktur itu juga bisa. Tetapi sekali lagi kalsium, obat-obatan, kalau kita nggak olahraga dia tidak akan bekerja dengan baik ya. Jadi tulang itu selalu harus di-challenge setiap hari dengan exercise. Baru semua vitamin dan obat-obatan yang lain itu bermanfaat untuk tulang. Kalau udah minum glok semuanya itu setiap hari tapi diem ya, sedentary, cuma main gadget doang setiap hari, ya tetap aja osteoporosis akan terjadi. Oke, ya. Ini menyangkut juga mengenai hubungan seksual ya, Dokter Caroline. Menjelang atau masa menopause ada saat di mana hubungan seksual tidak nyaman karena vagina yang lebih kering. Apakah dokter menganjurkan untuk menggunakan pelembab atau pelumas? Oke. Jadi sexual dysfunction kita bilangnya ya, itu pasti terjadi karena hormon estrogen itu mempengaruhi ketebalan mukosa vagina ya. Jadi pada kondisi menopause, mukosa vagina kering, otot-otot dasar panggul juga udah mulai ciut ya, atrofi, kemudian juga saluran kencing juga yang paling sering tuh, infeksi saluran kencing berulang. Itu masalah tersendiri tuh, urogenital problem ya in menopause ya.
Jadi kalau tetap harus hubungan ya, bisa dibantu dengan pemakaian jelly. It's okay, boleh pemakaian Oke. jelly, ya. Boleh ya Tidak jadi ya? apa-apa, boleh. Oke. Sebetulnya jelly itu ada yang mengandung hormon juga tuh ya. Oke. Tapi kalau yang takut nggak mau hormon, ada juga jelly yang plain itu juga ada. It's Ya. okay, nggak apa-apa, selama dilakukan dengan bersih tentunya. Ya. Kemudian untuk yang berusia lebih dari 50 tahun, apakah ada gunanya untuk mendapatkan vaksin kanker serviks? Lebih dari 50 tahun masih boleh sebetulnya. Jadi keputusan dari POGI Jaya ya, itu kalau pemakaian untuk sampai umur 59 itu masih oke untuk kanker serviks. Oke, masih Ya. boleh ya. Kemudian apa efek bagi wanita di atas 50 tahun yang diangkat rahimnya? Rahim saja. Iya, rahim saja. Oke. Histerektomi ya. Iya, histerektomi. Jadi kalau sudah 50 tahun ya, tapi masih menstruatur tuh, berarti indung telurnya kan masih berfungsi ya. Pada kasus seperti itu, indung telur ditinggalkan. Selama di indung telur tidak ada penyakit-penyakit yang terlihat saat itu ya, tidak ada kista dan tidak ada yang lain-lain, kita screening dulu dong. Ya, nggak ada calon kanker ovarium misalnya ya, CA125 selalu kita cek tuh tumor markernya. Aman indung telur, oke, kita tinggalkan aja, berarti dia masih berfungsi. Ya, kalau masih berfungsi organnya ya ditinggalkan. Jadi angkat rahim saja tanpa mengangkat indung telur tidak akan efek apapun di badan selain tidak mens. Itu saja. Ya, tapi tidak menopause. Jelas ya? Ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi yang menarik nih dok ya. Saya pengguna KB dan KB saya adalah KB pil, di mana saya tidak pernah mendapatkan menstruasi lagi. Jadi bagaimana saya tahu bahwa saya sudah mengalami menopause? Pil atau IUD? Kayaknya dia nanya tentang Mirena deh ya. Mirena ya. Ada ya. juga nih yang nanya tentang pil juga di bagian chatting. Oke. Kalau pil itu tentunya akan masih mens tuh. Masih mens ya? Iya, cuma kalau nggak pil. teratur ya? Kalau pakai pil mensnya teratur. Oke, IUD yang nggak teratur ya. Nah, kalau mau tahu menopause atau tidak, stop pilnya dulu. Kita lihat bulan depannya. Bisa cek dari hormon kalau mau lebih cepat. Hormon darah itu bisa lihat FSH dan estradiol. Kita bisa lihat dari situ udah menopause atau belum. Sama seperti orang-orang yang sudah angkat rahim. Kan dia nggak mens lagi tuh. Gimana sih dok? Nanti kalau saya mau tahu saya udah menopause atau belum, ya tinggal dicek aja darah hormonnya. Gampang. Oke, jadi dia bisa tetap ya. Iya. Kemudian ada pertanyaan, kalau menjelang menopause, mens akan datang lebih jarang, misalnya 3 bulan sekali baru keluar. Pertanyaannya saya, apakah pada saat mens di bulan ketiga, darah mens akan keluar menjadi lebih banyak? Jadi kenapa sekarang pertanyaannya orang kalau mau menopause kok mens makin jarang, selain karena hormon sudah makin surut ya, makin nggak ada estrogen. Karena terjadi juga siklus yang tidak berovulasi ya. Nah, dulu di biologi kan kita pernah belajar ovulasi, pecahnya sel telur saat masa subur ya. Dalam kondisi tidak terjadi ovulasi, mens itu bisa tuh dia 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ya. Sama seperti kasus-kasus PCO tuh, tidak terjadi ovulasi ya. Nah, karena dia tidak berovulasi, nggak mens, dinding dalam rahim lebih tebal otomatis. Kan nggak luruh. Kalau luruh kan dia jadi darah mens, tipis dia ya. Karena penebalan si dinding dalam rahim ini yang disebut hiperplasia endometrium, makanya sekali mens langsung keluar darahnya banyak. Ya. Nah, yang patut diwaspadai adalah kalau keluar darah banyaknya sama seperti periode mens ya. Periode mens kan biasanya di umur kita paling 3 hari. Ya, paling lamanya 5 hari deh. Ya, it's okay. Dia stop misalnya. Oke, kita lihat bulan depan, observasi aja. Ya. Nah, tapi kalau sampai 7 hari, 8 hari, seminggu, ya buru-buru dong cek ke dokter. Berarti hiperplasianya ada something wrong di situ, ya. Hiperplasia dengan polip misalnya, atau hiperplasia mulai ke arah endometrial cancer misalnya. Dicek USG transvaginal minimal harus dilakukan. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi, umur saya 28 tahun. Belum menikah 2 tahun, dan 2 tahun terakhir ada gangguan haid, bahkan sekarang berhenti haid. Dan setelah diperiksa hormon prolaktin tinggi karena adanya adenoma hipofisis. Apakah berbahaya? Oke. Adenoma hipofisis ya. Cuma sayangnya nggak disebut mikro atau makro adenoma tuh ya.
Jadi begini, hormon prolaktin tinggi itu diagnosis yang kita sebut hiperprolaktinemia. Ada juga IGTV-nya. Jadi hiperprolaktinemia adalah kondisi di mana hormon prolaktin tinggi ya. Nah, hormon prolaktin ini bekerja berlawanan dengan hormon reproduksi. Jadi pada pasien-pasien yang hormon prolaktinnya tinggi, otomatis nggak mens tuh jadinya. Ya, siklus hormonal ya untuk menstruasinya terhambat karena si prolaktinnya ini tinggi ya. Karena itu pasien-pasien infertilitas juga yang mau hamil, kalau dicek prolaktinnya tinggi, mesti diturunin dulu prolaktinnya tuh, baru bisa hamil. Ya, banyak tuh pasien saya yang prolaktinnya tinggi, kita turunkan ya dengan obat-obat tertentu ya seperti cabergoline, ya diberikan, prolaktin turun, dia bisa hamil spontan ya. Tentunya diatur ya hubungan massa subur dan yang lain-lainnya juga dicek yang lainnya. Jadi pada kondisi adenoma tadi ya, yang harus diwaspadai adalah kehilangan penglihatan lateral samping ya. Terutama pada kasus makroadenoma ya, karena adenoma hipofisis itu letaknya pas di atas kiasma optikum. Kiasma optikum ini adalah persilangan saraf menuju ke mata. Kalau si adenoma hipofisis tersebut sudah menekan kiasma optikum, kita kayak pakai kacamata kuda tuh ngelihatnya ya, cuma bisa ngelihat tengah, kanan kiri nggak kelihatan. Nah pada kondisi seperti itu buru-buru dilakukan operasi pengangkatan si makroadenoma tersebut ya. Tapi selama dia cuma mikroadenoma misalnya, it's okay ya, kita tinggal tekan aja ya, nggak perlu buru-buru operasi, nggak apa-apa, tekan, kalau mau hamil ya silahkan hamil. Gitu. Oke, jadi tergantung tipenya ya juga ya Iya. untuk adenoma ini ya. Iya. Kemudian apakah fibroid termasuk endometriosis? Bukan, fibroid itu sebetulnya istilah untuk myoma ya. Ya. Jadi patofisiologinya beda. Ya, kalau mioma itu sekali lagi dia batasnya jelas. Kalau endometriosis itu berupa adenomiosis, batasnya diffus, dia blur. Karena itu cuma ngangkat adenomiosisnya saja dengan meninggalkan rahim, nggak mungkin secara logika, karena dia diffus, menyatu dengan seluruh otot rahim. Kalau cuma angkat adenonya saja, 1 tahun lagi juga pasti akan muncul lagi dia di situ. Ya, akan growing lagi. Jadi angkat sama rahimnya, dengan catatan pasiennya nggak mau hamil lagi. Yang susah kalau ketemu pasien adenomiosis di usia-usia muda. Misalnya adenomiosis 7 cm, pasiennya umur 30, ya, udah menikah 2 tahun nggak punya anak, mau hamil. Nah itu yang susah. Ya, kita mesti angkat tuh reseksi sebisa mungkin, jahit ulang rekonstruksi rahimnya, tapi harus buru-buru hamil. Ya, karena berkejar-kejaran dengan si penyakitnya. Kalau bisa udah hamil dulu sebelum adenomiosisnya kambuh lagi. Betul. Kalau adenomiosis itu perlengketan ke usus bisa menular juga ke usus. Jadi adenomiosis itu originated-nya kan dia sebetulnya sel endometriosis ya. Sekali lagi endometriosis ini sebetulnya ada sebuah systemic disease. Jadi kemana-mana dia. Endometriosis secara patologi dia masih jinak, tapi sifatnya seperti kanker. Dia menyebar dan menyusup, berinfiltrasi masuk ke rongga, ke saraf-saraf pelvik. Karena itu kenapa pasien dengan endometriosis mengalami pelvic pain kronik, bahkan di saat dia sudah menopause itu bisa. Apalagi kalau sel endometriosisnya sudah menginfiltrasi saraf-saraf panggul. Ya, pelvic pain kronik jadinya meskipun sudah menopause. Iya, meskipun sudah menopause ya. Itu pada kasus endometriosis yang parah bisa sampai seperti itu. Oh, karena sudah menyebarnya itu ya, bercak-bercaknya itu sudah sampai ke ini. Betul. Oke. Sekarang ini ada satu hal pertanyaan yang agak berbeda, jadi mengenai hormon estrogen. Apakah kalau gangguan tiroid itu berhubungan dengan menopause? Jadi ada orang yang misalnya ada gangguan hormon tiroid, apakah ini mempengaruhi saat dia mengalami menopause? Ada hubungannya nggak? Misalnya hiper atau hipotiroid? Hiperhipotiroid itu juga ada IGTV-nya ya. Hiperhipotiroid ini berhubungan dengan siklus menstruasi sebetulnya. Iya. Jadi pada kondisi hiper atau hipotiroid, menstruasinya juga terganggu ya, tidak mens atau mensnya malah 2-3 bulan sekali bisa seperti itu. Ya, pada pasien infertilitas juga yang mau hamil biasa dicek juga tuh hormon tiroidnya kalau dia ada hiper atau hipotiroid. Jadi hormon tiroid harus dikoreksi dulu baru promilnya bisa jalan. Seperti itu. Tapi hubungannya dengan menopause sih nggak ada ya. Maksud saya ya hiper dan hipotiroidnya dikontrol aja, hubungan dengan menopause tidak ada. Lalu ada pertanyaan lagi,
apakah benar jika wanita berusia 50 tahun ke atas sudah lolita itu masih haid, apakah dia beresiko tinggi terkena kanker? Iya, jawabannya benar, ya. Karena itu lolita-lolita ini screening harus dijalankan dengan benar ya. Pap smear atau yang lebih bagus dari pap smear itu namanya teen prep ya. Itu setahun sekali ya, setahun sekali ya, duduk di kursi kebesaran it's okay lah, nggak apa-apa ya, demi kebaikan, demi diri sendiri. USG transvaginal kalau nggak ada apa-apa semuanya oke ya, maksudnya nggak punya miom, nggak punya adeno atau nggak punya kista, it's okay setahun sekali barengan dengan pap smear. Jadi sekalian ngangkangnya, sekalian pap smear dulu, biasanya langsung USG. Pemeriksaan tidak lebih dari 5 menit dan tidak sakit, tidak usah khawatir jika dilakukan dengan benar. Iya, jadi malah ada juga yang bertanya kalau sudah berumur 50-an, kemudian mens bisa 2 kali sebulan dan banyak, jadi kuantitasnya banyak, disertai palpitasi jantung dan ada diabetes. Ini tanda-tandanya kayaknya parah ya, Lin ya. Tapi Regina aja bisa jawab tuh, saya nggak usah jawab lagi. jadi gimana nih, Lin? Ada nasihat tertentu yang bisa diberikan? Begini, mens banyak itu tidak heran ya kalau orang yang mens banyak jadi palpitasi ya, berdebar-debar jantung. Betul. Ya, apalagi kalau naik tangga tuh jantung udah jedar-jedor tuh ibaratnya dek 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 dek. Karena dia bisa memompa, karena pasti HB-nya ya orang anemi, HB-nya mungkin sudah di bawah 12 ya, di bawah 10 bahkan 7 8, ya nggak heran palpitasi tuh jantung berdebar-debar karena dia mompanya lebih keras dia. Karena kan sel darah merah mesti nyampe dari ujung jempol sama ujung kepala kita tuh. Harus keras dia, jadi kerja keras jantung itu. Makanya nggak heran ototnya melar. Kemudian ada diabetes pula. Nah, hati-hati. Diabetes ini juga suatu chronic disease. Dan diabetes yang paling fatalnya apa? Kenapa diabetes itu nggak langsung mati sih orang kalau kena diabetes? Tahunan biasanya. Tapi dampaknya jangka panjang. Penyakit yang paling menyiksa itu. Diabetes, darah tinggi, itu penyakit yang paling menyiksa. Endometriosis juga sebetulnya ya. Karena dia mempengaruhi pembuluh darah. Karena itu pasien-pasien diabetes yang tidak terkontrol, terutama gula darahnya ya, pembuluh darah itu gampang banget sklerotik ya, aterosklerosis, itu cepat terjadinya. Dan nggak heran juga kalau diabetes biasanya berkombinasi juga dengan hipertensi, karena biasanya kalau sudah aterosklerotik, resistensi pembuluh darahnya kan meningkat, otomatis tensinya jadi naik ya. Jadi diabetes sama hipertensi itu teman dekat tuh, karena itu segeralah dikontrol. Datang ke dokter kandungan dulu pertama, lihat masalahnya ada apa tuh sampai mensnya banyak, dan itu diatasi. Sekali lagi kerannya mesti di stop ya, baru masalahnya selesai. Kalau nggak dia akan lingkaran setan terus tuh, terputar terus di situ, tidak akan selesai. Ya mau hidup sampai berapa lama penuh penderitaan seperti itu. Kemudian juga bersamaan datang ke dokter penyakit dalam dong untuk kontrol gula darahnya. Gula darah itu long life treatment kalau diabetes sama hipertensi ya, nggak bisa lepas tuh, harus terkontrol. Oke. Itu Waktunya udah tinggal 5 menit lagi ya. Iya Mel, sorry. Ini ada Caroline yang pertanyaan untuk usia saya 51 tahun, sekarang sebelum mens saya kedinginan sampai menggigil, padahal dulunya tidak. Ini juga mesti ke dokter? Ini juga ada apa hubungannya sama dengan pertanyaan dengan yang barusan Caroline bahas ya kayaknya. Kalau mau mens kedinginan gitu maksudnya? Iya, sampai menggigil. Oke, jadi keluhannya sih sebetulnya tidak biasa ya. Kalau mau mens itu kedinginan, keluhan yang tidak biasa. Harus dilihat dulu nih faktor-faktor lainnya. Kedinginan di sini apakah ada demam ringan ya, misalnya demam ringannya suhu 37,5 misalnya. Sebetulnya harus cek suhu ya, saat kedinginan itu cek suhu tuh. Kalau suhu 38 derajat atau lebih berarti demam beneran ya, biasanya ada infeksi virus ya, itu bisa. Ya, tapi kalau demamnya 37,5, nggak nyampe 38 lah gitu. Itu berasa badan tuh nggak enak, seperti sumeng-sumeng meriang gitu. Ya, otomatis jadinya kedinginan, menggigil. Nah, kondisi seperti itu bisa dia lagi dehidrasi ya, kurang cairan, biasanya seharian tuh bekerja penuh sampai lupa minum misalnya ya, atau minumnya tidak cukup, itu bisa. Atau terlalu capek, terlalu letih ya, nggak sempat makan, nggak sempat minum, capek, nggak sempat istirahat, apalagi itu bisa menyebabkan kondisi yang seperti ini. Iya, jadi harus dicari tahu dulu penyebabnya apa, terutama diukur dulu suhunya bagaimana.
Ya, kalau sudah dicukupi cairannya, minum ya, dicukupi, istirahat cukup, masih tetap seperti itu juga, kita harus cari penyebab-penyebab yang lainnya. Misalnya cek hormon tiroid, karena kondisi hipotiroid juga bisa menyebabkan orang itu gampang kedinginan. Ya. Yang saat yang lain kepanasan, kamu kedinginan, ya cek hormon tiroidnya. Karena kondisi hipotiroid bisa seperti itu. Pertanyaannya masih banyak sekali ya Mel ya. Ya, Iya, tapi waktunya susah juga. udah mepet. Satu pertanyaan lagi mungkin ini ya, Dok, saya berusia 60 tahun, secara seksual masih aktif. Sampai kapan saya masih harus terus pap smear? Oke, pap smear itu sebetulnya sampai umur 60 aja, ya. Pap smear hanya untuk sampai 60 tahun. Di atas 60 oke, nggak usah pap smear lagi, nggak Nggak apa-apa. usah pap Kenapa? smear. Ya, bukan berarti terbebas dari kanker mulut rahim ya, enggak. Oke. Tapi masalah dengan pap smear, dia kan mengambil pulasan dari ekto dan endoservix tadi yang saya bilang. Sebetulnya junctional zone, zona transformasi yang mau diambil dari situ. Nah, pada orang yang umurnya sudah di atas 60, udah ciut tuh mulut rahim masuk ke dalam dia. Ya, jadi nggak akan terambil sel-sel dari zona transformasi itu karena udah masuk ke dalam. Karena itu pap smear udah nggak perlu lagi. Kita tinggal observasi aja ya, periksa dalam kalau keputihan atau perdarahan ya perlu dong ya. Tapi pap smear udah nggak perlu lagi kalau sudah di atas 60 tahun. Tetapi USG transvaginal itu seumur hidup. Jangan lupa ya. Jadi USG transvaginal atau transrektal misalnya bagi yang tidak married ya, tidak menikah, itu harus seumur hidup. Karena indung telur perlu dilihat-lihat tuh ya, kalau sampai ketemu kista di usia segitu hati-hati, kista yang merupakan calon kanker indung telur ya. Jadi bukan pap smear tapi USG transvaginal Transvaginal yang harus seumur hidup. yang Pap smear harus sampai seumur umur hidup. 60. Iya. Pap smear hanya umur 60. Ya. Ya. Satu pertanyaan lagi, Dok, saya berusia 46 tahun dan hipertiroid. Jadi sekarang mengkonsumsi obat untuk hipertiroidnya. 4 bulan terakhir mens bercak-bercak. Apakah ini sudah masuk pramenopause? Dan apakah saya masih subur? Karena saya sudah 9 tahun tidak memakai KB. Terima kasih. Oke, kalau pertanyaan masih subur atau enggak, saya mesti cek Nggak dulu tahu. ya, USG transvaginal, lihat masih ada sel-sel telur enggak di indung Ya. telurnya. Sel-sel telur itu atau folikel antral basal itu bisa terlihat dengan USG transvaginal. Kita bisa ngitung tuh, indung telur kanan ada berapa biji, indung telur kiri ada berapa biji ya. Kita bisa lihat dan cek hormon, anti Mullerian hormon untuk lihat cadangan sel telur masih oke atau tidak untuk menjawab yang tentang kesuburan ya. Tentang pramenopause, jadi pramenopause itu sebetulnya wanita umur 40 tahun ke atas itu sudah termasuk pramenopause sebetulnya, ya. Pramenopause sudah pasti kalau umur 46 tahun. Tapi pramenopause tidak menghalalkan bercak-bercak. Maksud saya begini, bercak-bercak itu dianggap tidak normal karena wanita pramenopause pun tidak harusnya tidak mengalami bercak-bercak gitu. Ya, jadi kalau ada bercak-bercak, cek dulu. Ya, biasanya rata-rata polip endometrium atau polip serviks tuh yang bisa membuat hal-hal seperti itu. Ya, atau kelainan hormonal kalau ternyata dengan pemeriksaan dengan vagina ginekologi ya dan USG transvaginal tidak ada polipnya tersebut, mungkin karena hormonal, kita harus terapi juga. Oke. Ya, baik, mungkin Melanie bisa menutup karena kita sudah 1,5 jam untuk webinar ini. Iya, jadi buat menutupnya, kita kesimpulan dokter, jadi untuk kita yang umur 50 sampai 60, harus kita rajin pap smear, ya, dari yang dari umur 60, ya USG harus bukan pap smear lagi, tapi kita continue dengan USG, terusnya yang kalau ngikutin dokter, pokoknya kalau ada haid yang berdarah atau banyak mensnya banyak, itu harus langsung ke dokter. Sudah ini ya, lampu kuning ya. Udah lampu kuning dan kita harus jaga badan sehat dengan jaga hidup sehat, itu yang bisa kita lakukan ya. Gimana Dengan Regina? makanan dan olahraga ya. Makanan, Dan olahraga. olahraga, ya. Jangan lupa stress management juga ya. Stress management juga. Sama Betul. sosialisasi dengan orang-orang tercinta, teman-teman, itu harus dipertahankan, tuh di maintain.
Makanya Iya. kita harus tetap reunian nih, Regi dan Betul, kita Melanie. harus tetap reunian dan kita harus sering banyak interaksi di grup WhatsApp kita ya. Iya, betul. Kita sering mengadakan webinar, mudah-mudahan habis ini juga kita bisa melakukan webinar lagi, mungkin dengan topik lain, dan nanti mungkin kita akan undang lagi Dokter Caroline untuk bicara mengenai topik yang lain, mungkin lebih fokus ya Iya. Dokter Caroline ya, jadi lebih Iya. banyak pertanyaannya. Tapi untuk pertanyaan yang ini, nanti pertanyaannya akan kita tulis, jadi gabungkan jadi satu, dan kita mohon juga waktunya Caroline untuk menjawab, nanti kita bisa sebarkan kepada teman-teman yang bertanya. Jadi yang belum dijawab, Oke. mungkin Cuma bisa kalau kita jawab secara tulisan itu nggak enaknya tidak ada interaksi ya. Maksud saya begini, betul. nggak bisa Lain ya, selengkap kita kalau saya ngobrol jawab ya. sekarang. Ya. Ya, mungkin nanti kita akan lihat pertanyaannya, dan kalau ada yang bisa dijawab nanti kita akan jawab, kita bantu ya dengan sama-sama ya Caroline ya. Jadi terima kasih kita sangat berterima kasih kepada Dokter Caroline yang bersedia membagikan waktunya di tengah kesibukannya ini, habis op ya, kelihatan masih pakai baju op nih ya. Untuk hadir dalam webinar kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah bekerja keras untuk menghadirkan webinar yang sukses ini, dan juga untuk teman-teman yang menyebarkan webinarnya, dan juga untuk yang menghadiri webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini berguna, dan juga mudah-mudahan bisa membantu kita untuk hidup makin sehat, dan juga bisa untuk membuat kita membawa kehidupan yang lebih sehat lagi untuk keluarga dan orang-orang yang sekitar kita ya, Caroline ya. Dan mudah-mudahan juga kami dari Sanurian Angkatan 89 bisa menghadirkan webinar di waktu yang akan datang yang juga masih berhubungan dengan kesehatan atau berhubungan dengan hal-hal yang lain, dan minta tolong partisipasi dari teman-teman semua untuk bisa menghadiri webinar kami. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan sukses serta sejahtera untuk kita semua. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu.